Wis manuto aku ya Pak, enak ngopo nak Pak. Sampean cukup ganti bos klep, in dan X ya Pak. Terus sitting klep sekalian Pak. Ya mengko tak skur ulang. Bek montore penak. Iso ngangkut sembarang Pak ning sawah. Angkut purel yo karepe sampean Pak. Gini loh kawan-kawan, kenapa saya selalu mengupload atau memperbaiki sepeda motor itu selalu membahas di bagian kompresi. Intinya di bagian ruang kompresi itu loh. Kenapa saya selalu membahasnya itu, yang selalu saya bahas. Misalkan katakan ketika menemui kendaraan yang usianya itu lebih dari 10 tahun atau lebih dari 5 tahun, ketika kendaraan itu ketika pagi hari susah di starter atau susah dinyalakan saat mesin dingin, atau motor itu tenaganya berkurang atau ngempos dan sebagainya, itu yang saya bahas selalu di bagian kompresi. Di bagian kompresi seperti inilah, katakan di bagian klep, kemudian bos klep, seal klep, sitting klep. Intinya itu di bagian kompresi yang berkaitan dengan klep, berarti kan seperti itu. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya itu ketika ada konsumen datang ke tempat saya atau ke bengkel saya itu dengan keluhan berbagai macam versi lah, katakan. Misalkan Honda Supra X lama atau Supra 125, ketika motor itu mengalami kendala, pagi hari susah dinyalakan, kemudian keluar asap hitam atau asap putih. Ketika itu kita disuruh nyervis. Kalau nyervis motor yang model Supra, otomatis kan kita hanya melakukan servis di sektor karburator, kemudian mungkin pengecekan bagian klep. Kan cuman itu yang kita kerjakan. Iya kan? Otomatis kan itu. Tetapi kan tidak maksimal hasilnya. Dan yang dipertaruhkan itu kan satu, kita sebagai mekanik, nama kita atau nama bengkel kita gitu loh. Mohon maaf, terkadang kan konsumen itu kurang memahami. Intinya yang penting minta servis, karbu atau penyetelan klep dan sebagainya, yang katakan motor karburator lah. Kita sebagai mekanik kadang kan menuruti saja tanpa kita harus mengecek bagaimana kondisi atau karakter motor ini, mulai dari kompresinya gitu loh. Sebenarnya begini, kalau yang sistem karburator, sebenarnya kalau motor yang karburator, selama motor itu tidak mengalami berebet, baik putaran bawah maupun putaran atas ya, kan sebenarnya tidak usah perlu dilakukan penyervisan di bagian karbu. Logikanya kan seperti itu. Katakanlah motor itu tidak mengalami berebet baik di RPM atas ataupun bawah gitu loh. Intinya langsam normal, hanya tenaganya yang berkurang, kemudian businya cepat hitam, ada asap putih di knalpot ketika di gas RPM tinggi seperti itu loh. Atau bahkan keluar asap hitam saat mesin panas, atau sebaliknya saat kondisi mesin baru dinyalakan, saat mesin dingin, kan seperti itu. Terkadang konsumen kan tidak memahami, ketika konsumen minta servis, setelah diservis kok rasanya masih sama, malah trouble-nya nambah, otomatis kita yang disalahkan gitu loh. Iya, kalau konsumen itu kembali lagi ke bengkel kita, kalau konsumen itu pindah ke bengkel yang lain, otomatis mohon maaf, terkadang kan konsumen itu apa ya, drama istilahnya itu loh, drama dalam arti ini baru tak servis kemarin kok mas di bengkel sana misalkan, di bengkel sana gitu loh kan, misalkan kan ada semacam drama, maksudnya ada semacam drama kan, jatuh wae sih, kan ada semacam drama.
ada semacam drama gitu loh, dalam arti malahan kita yang nanti, wah ini kurang pas pak, misalkan ini kurang tepat pak, malah kita kadang yang diremehkan gitu loh. Makanya di tempat saya atau di bengkel saya itu, ketika ada konsumen, kita lihat kendaraannya seperti apa kondisinya, mulai dari warna busi, dan warna busi pun sebenarnya itu relatif. Hitam ada, yang warna hitam ndak mogokan ada, yang businya terlalu basah ndak mogokan ada, yang businya merah bata mogokan juga banyak ada, katakan. Intinya di bagian ini loh, di bagian kompresi ini penting. Kenapa saya bilang begitu? Ketika di bagian ruang pembakaran ini mengalami apa namanya, kerak atau oli yang tertinggal di sini hasil dari sisa pembakaran, otomatis ketika busi itu mempercikan api dan piston melakukan daya dorong kompresi, otomatis pembakarannya pun mengalami semacam kayak degradasi, penurunan. Kalau sini bersih, otomatis kan ketika BBM itu masuk melalui klep in dan masuk ke ruang bakar dan ada tekanan sama api, otomatis langsung kebakar. Ketika di sini itu kotor, otomatis pembakarannya pun mengalami kendala atau keterlambatan gitu loh. Itu yang mengakibatkan kadang di starter susah nyala, di engkol susah nyala gitu loh. Harus dengan beberapa kali engkol baru nyala, seperti itu. Itu kadang kan dilema kita seperti itu. Intinya apa ya? Ya ini sih pengalaman, ya pengalaman lah. Intinya sering kali saya melakukan penyervisan kok tidak berhasil, ya otomatis saya merubah alternatif. Dalam arti ya harus disesuaikan, sini harus dibersihkan gitu loh. Kalau motor muda-muda sih yang keluaran masih terbaru sih kan tidak usah gitu loh. Yang rawan itu yang masih sistem karburasi, dan yang injeksi pun banyak. Intinya yang umurnya itu 5 tahun ke atas lah, 5 tahun ke atas. Intinya ya tidak semua, ya kadang ada yang bilang oh punya saya belum pernah kok. Ya itu relatif, intinya tergantung dari si pemakai, kemudian cara perawatannya, cara pemakaiannya pun berpengaruh gitu loh. Kemudian sering saya bahas masalah bos klep misalkan. Bos klep pun sebenarnya berpengaruh loh. Ketika bos klep ini mengalami kelonggaran seperti ini, ini juga sangat berpengaruh. Nah, ketika ini ditekan, bagian ujung sini ditekan, ini ditarik dan tidak bisa kembali secara elastis, kembali dengan sendirinya ke bawah ini, itu bisa disimpulkan bahwa botol klep ini mengalami masalah gitu loh, mengalami kelonggaran. Itu resikonya ketika mesin panas ada suara kasar gitu loh. Tetapi kan apa namanya, suara itu apa ya, mungkin bagi yang awam atau pemula sih ada yang nyebutnya nanti ada seperti suara klep, setelan klep, padahal enggak. Ini sangat berpengaruh. Kalau kendor seperti ini itu sangat berpengaruh ini. Baik yang in maupun yang egg itu berpengaruh. Ini garapan sama motor, intinya mogok lah. Setelah saya bongkar, di bagian sini itu mengalami penumpukan kerak atau sisa-sisa pembakaran oli yang masuk di sini. Kemudian pembakarnya tidak sempurna, menempel di bagian sini. Tuh. Karena seal klapnya bocor gitu, kompresinya juga bocor walaupun tidak apa namanya bocor begitu banget, tetapi ada rembesan di sini, hanya rembes sedikit, rembes, tapi kan itu berpengaruh kalau kompresi gitu loh. Itu makanya saya selalu mengupload tentang kompresi gitu loh. Ya memang kompresi sepeda motor bisa hidup kan, satu karena adanya kompresi, yang kedua itu karena adanya bahan bakar itu plus udara, kemudian apa ya, pengapian itu yang meliputi CDI, mulai dari CDI,
kemudian kiprok, aki. Nah, itu berpengaruh sama spol gitu loh. Intinya kan sebuah sepeda motor itu bisa nyala atau bisa hidup satu karena adanya kompresi. Kompresi itu ya dari dorongan tekanan piston, kemudian klep ini menutup dengan sempurna, tidak ada kebocoran kompresi, dan busi ini memercikan api, itu terjadi pembakaran kemudian mesin menyala seperti itu. Itu ya. Jadi ya memang beda-beda penyelesaiannya, tapi kalau di tempat kami itu dilakukan penanganan seperti ini. Dilakukan misalkan di sini ada kerak, dibersihkan, dijunder atau terselahlah di amplas, kemudian cek bagian seal klep, kemudian bersihkan bagian inteknya sini, lubang innya sama lubang X-nya, diporting boleh, dibersihkan boleh gitu loh. Intinya benar-benar bersih. Intinya ketika BBM masuk tidak ada hambatan, ketika sisa pembuangan atau sisa pembakaran keluar pun tidak ada hambatan gitu loh. Itu ya semoga bisa mewakili lah, karena ada pertanyaan seperti itu gitu. Mungkin ya masih banyak sih. Intinya ya beda-beda sih. Ketika ada sepeda motor memiliki persamaan yang hampir mirip, mungkin cara penyelesaiannya pun berbeda, cara penanganannya berbeda gitu loh. Mungkin cukup dengan di cleaner karbu bagian karburatornya sudah hidup, oke lah, enggak masalah. Itu kan cara mereka masing-masing beda-beda. Kalau penyemprotan karbu cleaner atau cleaner injeksi ke ruang bakar melalui karburator, sekarang saya tidak lakukan karena efeknya untuk jangka panjang memang sangat berpengaruh sih. Kenapa saya bilang begitu? Karena otomatis kotoran yang dari karbu itu masuk ke bagian ruang pembakaran di sini. Nanti tertinggal di sini, ketika bagian ini ada kotoran otomatis tertinggal di sini. Tidak bisa sempurna lepas atau terbuang melalui knalpot, itu tidak mungkin gitu loh. Pasti nanti tertinggal entah di bagian sini, kemudian kalau geber-geber melalui lubang karbu atau lubang throttle body, otomatis kalau cleaner injeksi itu kan harus gasnya RPM-nya RPM tinggi. Takutnya ketika digas malah bagian sini ambrol, entah itu bagian klepnya atau bagian pistonnya nabrak, kan kita tidak tahu semua gitu loh. Ya itulah salah satu wanti-wanti atau untuk menjaga lah. Kan kita tidak tahu karakter motor orang itu. Ketika kita di karbu cleaner kita gas dengan RPM tinggi, dilalah bagian klepnya ada yang lepas atau ada yang bengkok, kemudian sekernya nabrak, otomatis kita kan malahan nambah biaya perbaikan, otomatis kan ditanggung kita. Iya kalau konsumennya baik mau nanggung, kalau enggak ketemu konsumen yang agak ribet atau susah enggak mau tahu, malah kita yang banyak dana itu loh keluar gitu. Makanya saya untuk sekarang jarang melakukan penyemprotan karbu cleaner, baik itu melalui lubang karburator atau throttle body. Kalau mau dilakukan pembersihan dengan karbu cleaner sih mending dilepas karburatornya atau throttle bodinya, dicuci secara manual itu loh, dilepas satu-satu bagian karbunya, bagian pilot jet, main jet, kemudian air screw-nya, bagian lubang-lubang anginnya itu disemprot manual malah bagus. Sama throttle body pun seperti itu, dilepas manual lah, dicuci pakai kuas gitu loh. Lepas dulu bagian sensor-sensornya supaya tidak berpengaruh terhadap suhu nanti ketika dipasang seperti itu. Itu loh. Ketika throttle body atau TB kita semprot, otomatis sensor itu kan ada yang namanya misalkan Yamaha, Maki S atau apalah. Itu ketika ada suhu itu berpengaruh. Otomatis karbu cleaner itu kan dingin, itu berpengaruh. Ya ada yang berpengaruh dalam arti langsung saat itu juga ada. Kadang ada sebelum dilakukan semprot karbu cleaner, motor itu langsam standar misalkan seperti itu. Yang injeksi ketika sudah dilakukan penyemprotan dari throttle body, tiba-tiba kok langsamnya jadi turun, tidak bisa disetel. Nah itu berpengaruhnya seperti itu pengalaman yang sering saya lakukan, makanya tidak mau.
kalau hanya semprot karbu cleaner dari throttle body, lubang throttle body atau lubang filter atau lubang karburator gitu loh, itu efeknya masalahnya panjang gitu loh. Oke ya, sekian dulu teori atau masukan dari saya untuk kawan-kawan dimanapun. Intinya tetap lakukan yang terbaik untuk konsumen kita.